Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فأقول والله وكيل على ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدار آمين. قال أصحابنا الخراسانيون بسم الله الرحمن الرحيم. قال telah berkata ashabuna oleh ulama-ulama sahabat kita, sahabat Syafi'i, al-Khurasaniyuna, yang bangsa tanah Khurasan atau negeri Khurasan, wa yajuzu, akan qaul atau maqalah, wa yajuzu, dan hukumnya boleh, ayyakula, oleh bahwa membaca oleh junub awil haid inda rukubid dabbati, ketika mengendarai kendaraan, atau kalau bahasa aslinya ketika menaiki atau menunggangi tunggangan, hewan tunggangan. Doa menaiki kendaraan, subhanalladzi, akan doa subhanalladzi, subhana maha suci, ayu sabbihu subhanalladzi, maha suci zat Allah, sakhara, yang telah menundukkan, karena berupa hewan tunggangannya, ada kalanya unta, ada kalanya bighal, ada kalanya himar. Sakhara, yang telah menundukkan oleh allazi lana, manfaat bagi kami. Hadza, akan ini markub, hadza, akan ini markub, apapun yang dikendarai. Jadi karena zaman sekarang tidak naik hewan pun, naik kendaraan apapun. Kalau sebahagian ulama mengatakan ini doa kalau naik kendaraan berupa hewan atau kendaraan darat. Tapi kalau kendaraan laut yang dibaca oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ila akhir al-ayah. Jadi Nabi Muhammad di dalam satu hadis, beliau kalau naik kendaraan kaki beliau mejak memejak kendaraan apapun. Kalau unta yang dinaiki atau himar yang dinaiki atau safinah yang dinaiki, beliau membaca pertama kali memejakkan kakinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah faizastawa, kalau sudah beliau mantap menunggangnya atau mantap sudah menaiki kendaraan apapun, baru alhamdulillah ala kulli hal. Dia baca subhanalladzi sakhara lana hadza. Hadza, akan ini markub, wa ma kunna, dan tidak adalah oleh kami, lahu, bagi hadza, muqrinin, yaitu orang-orang yang punya kuasa atau punya kemampuan. Tidak ada daya upaya untuk menundukkan dabbah atau hewan tunggangan, kecuali hanya daya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru kami Kiai Ahmad Subki Masyhadi, beliau tiap menaiki kendaraan membaca doa ini, nanti ditambah dengan Allahumma
sallimna wa sallim ma ma'ana wa sallim ma ma'ana. Allahumma hafadna wahfad man ma'ana wahfad ma ma'ana. Jadi menaiki kendaraan berdoa dengan doa ini, ataupun naik kapal atau safinah atau pompong gitu di sini pakai bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi menurut ulama-ulama tanah Khurasan boleh membaca doa menaiki kendaraan. Ini doa yang diambil dari ayat Al-Quran. Wa inda du'ai dan ketika membaca doa Rabbana atina ila akhirih, Rabbana hai Tuhan kami, atina mudah-mudahan atau semoga memberikan oleh Tuhan na akan kami fid dunia di alam dunia, hasanatan akan kebaikan. Doa umum yang dibaca oleh tiap-tiap kaum muslimin. Wa fil akhirati dan mudah-mudahan memberikan oleh Tuhan akan kami fil akhirati di dalam negeri akhirat, hasanatan akan kebaikan, waqina dan mudah-mudahan menjaga oleh Tuhan na akan kami azaban nari akan siksa neraka. Jadi dua doa ini, doa menaiki kendaraan dengan doa sapu jagat yang terkenalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dua doa kalau kedua-duanya dibaca tidak diniatkan membaca Al-Quran, maka tidak apa-apa. Dalam yaksud, apabila tidak bermaksud atau tidak bertujuan oleh qari atau da'in, kalau mengikuti ini da'in enaknya al-qira'ata akan membaca Al-Quran. Yang penting tidak diniati membaca Al-Quran, tidak apa-apa hukumnya. Qala Imamul Haramaini, berkata oleh Imamul Haramain, fa idza qala maka apabila membaca al-junubu oleh orang yang junub, bismillahi akan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini junub. Orang yang junub itu ya ada kalanya dengan kalau perempuan dengan haid, kalau laki-laki ya, dengan ihtilam, mimpi basah, ataupun memang jima dengan sebab jima. Nah, dianya membaca bismillahirrahmanirrahim mau makan ataupun mau nambah jima, ya, ataupun mau nambah jima. Jadi di dalam di dalam apa tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW ini kalau orang dianya mau melakukan apapun, diperintahkan Nabi untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Makan, minum, ya, hubungan suami istri. Lah di dalam sunnah Nabi, kalau kita di awalnya terlupa, maka di tengah-tengah bisa bismillah awalahu wa akhirahu. Ya, wa akhirahu. Di zaman Nabi, kalau tidak salah sahabat Sa'id bin Jubair pernah makan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi rupanya setelah beliau menyantap makanan, di tengah-tengah teringat membaca bismillah awalahu wa akhirah. Nabi Muhammad nih melihat sahabat ini ketawa. Melihat sahabat ini ketawa. Kenapa ketawa? Karena Nabi melihat waktu sahabat ini membaca bismillah di tengah memakan makanan yang tadi lupa baca bismillah, melihat iblis atau syaitan itu muntah. Nah, jadi kalau orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim waktu makan, maka setan ikut makan. Minum tidak membaca bismillahirrahmanirrahim,
setan ikut minum. Jima tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, nanti setan ikut inzal. Ikut inzal. Nah, ini bahayanya kalau setan ikut inzal. Jadi Nabi ketawa melihat sahabat di tengah-tengah membaca bismillahirrahmanirrahim, karena Nabi melihat setannya itu muntah, tidak jadi makan. Allah alam nih kalau jima macam apa ya, dah duluan belum inzal mungkin. Nah, jadi kalau di dalam di dalam Bulughul Maram ada satu hadis ini orang kalau dia berjima kok menambahi, pengen, kalau bahasa Jawanya tanduk tanduk itu nambah ronde kedua, ada ronde pertama, ronde kedua. Kata Nabi dipisah di antara keduanya bil wudu, dengan wudu. Nah, itu nanti tentu dengan, kalau mau mulai lagi tentu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diniatkan membaca Al-Quran tidak apa-apa. Kalau umpama pun bacanya baca jangan kuat. Ini salah satu doa juga yang disyariatkan tidak kuat atau dalam hati. Salah satu doanya orang jima waktu inzal itu tentu ingat zikir kepada Allah. Allah maj'al nutfatana zuriatan thayyibah. Ini pelajaran bagi yang belum kawin ya, alhamdulillah ya. Kalau yang dah kawin nanti masih ada selanjutnya lagi ya. Allah maj'al nutfatana zuriatan thayyibah. Membaca doanya di dalam hati ya, dalam hati. Jangan lagi berhubungan suami istri baca kuat-kuat nih, ngapa di tengah-tengah malam kok ada orang membaca Allahumma ja'al nutfatana zuriyatan thayyibah. Ini salah satunya membaca doa waktu inzal. Sudah itu membaca doa waktu keluar WC ini dianjurkannya membacanya cuma dalam hati. Lah orang junub kok membaca bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah dan membaca alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah cuman ya, karena dua-duanya ini termasuk dinukil dari Al-Quran. Fa in qasada, maka apabila berniat bertujuan oleh junub Al-Quran akan membaca Al-Quran, asa maka bermaksiat oleh junub, telah melakukan maksiat. Kalau dia dalam keadaan junub kok niat membaca bismillahirrahmanirrahim, niatnya membaca Al-Quran. Tapi wa in qasada, jikalau menyengaja atau berniat oleh junub az-zikra, akan zikir, membaca zikir bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau minum alhamdulillahirabbil alamin setelah makan. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah yang sering dilupakan orang. Orang itu seringnya kalau makan itu membaca bismillah, nyangkanya sekalian minum. Sekali minum. Itu Nabi kalau di dalam hadisnya memisahkan iza akala ahadukum, kalau makan baca bismillah, kalau minum baca bismillah. Ini kami dulu teringat Kiai Imran Masyhadi, adiknya Kiai Subki. Ini dua kakak beradik ini paling anti memang kalau melihat orang makan atau minum makainya tangan kiri. Makainya tangan kiri. Ini sudah termasuk sunnah Nabi tadi membaca bismillah. Sudah tuh memakai tangan kanan baca bismillah dulu. Kalau Kiai Imran Masyhadi, orang seringnya kalau makan umum banyak makai yang tangan kanan ya, tapi orang yang makan tangan kanan nanti dia minumnya tidak diperhatikan, minumnya tangan kiri. Minumnya tangan kiri. Jadi kalau di dalam tata cara minumnya atau kaifiatnya, kita sekarang, beliau tuh kalau mengisahkan kita makan tentu pakai piring kita, minumnya juga pakai gelas dari kita. Jadi jangan takut kotor. Kalau beliau itu tak apalah gelas-gelas kita nanti kita cuci. Jadi nasinya kita berhenti makan, minumnya diambil pakai tangan kanan. Kadang sebagian orang makannya tangan kanan, minumnya tangan kiri. Ini setan, inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalih.
setan itu makan minumnya tangan kiri pakainya. Jadi ataupun yang pertama bisa kefiat macam ini, kalau yang kedua, nah gelasnya diambil, tangannya kotor, tapi tetap minumnya, nah jadi minumnya tetap menggunakan tangan kanan. Ya, kadang orang di sininya menyodorkan pakai tangan kanan, tapi yang minumkannya juga tangan kiri. Ini sunnah-sunnah yang daqiqah, ya, yang jarang, yang gharib. Aulam yaksud, ataupun tidak bertujuan, tidak berniat oleh junub syai'an, akan niat apapun. Ya, tak ada berniat apa-apa. Baca Al-Quran udah jelas. Yang niat zikir juga tidak. Niat baca Al-Quran tidak. Niat selainnya pun tidak. Maka lam ya'sam. Maka tidak berdosa oleh junub. Yang penting tak ada niat membaca Al-Quran. Walaupun tak ada pakai niat apapun. Wa yajuzu, dan hukumnya boleh. Lahuma, bagi keduanya junub awil haid. Apa yang boleh? Qira'atuma, membacanya kalimat. Nusikhat, yang telah dirubah tilawatuhu, akan bacaannya mah. Membaca satu kalimat yang sudah dirubah ini umpama ustadznya lagi junub, ya, karena ustadz ini sudah jadi guyonan masyarakat, gurauan masyarakat. Ustadz ini tidak ada gawenya, tidak banyak, ya, jadi junubnya seringnya banyak, makanya katanya serainya itu sering layu itu karena ustadznya tak ada punya gawian, ya, itu menangnya belaki sama ustadz. Lah ustadz kok didatangi orang orang minta fatwa, ustadz kami ada masalah, ada kasus zina. Ini kalau dalam Al-Quran hukumnya macam apa? Nah, ustadznya mau membacakan dalilnya, ustadznya dalam keadaan junub. Waduh, ini cuman ustadznya pintar. Jadi diambil ini mansukhnya. Mansuh ayat. Asyaikhu. Jadi macam Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari itu imam atau ulama yang tak ada bisa bilang atau pilat beliau, ya. Cuman pintarnya Imam Zamakhsyari, beliau itu dites orang atau ditajribah orang untuk membacakan satu khutbah, itu sengaja ditulis banyak huruf ra-nya, banyak huruf ra. Tapi kepintaran Imam Zamakhsyari, semua kalimat yang pakai ra itu diganti beliau yang maknanya muradib, maknanya sesuai dengan yang dibikin. Nah, ini Imam Zamakhsyari, ulama yang pintar memadankan. Nah, ini sama macam ini. Jadi di mansuh kalau dia mau membaca az-zaniyat waz-zani, nah ini membaca Al-Quran. Karena kalau yang di atas tadi sudah dijelaskan berkaitannya dengan doa-doa. Tapi kalau ini tentang fatwa az-zaniyat waz-zani, orang berzina itu hukumnya apa? Lah, ustadznya mau mengemukakan dalil, dia lagi dalam keadaan junub, maka dia mengganti dengan asyaikhu wasyaikhatu. Ini bukan syekh yang makna orang alim, orang saking alimnya dibilang syekh, ya. Ini wasyaikhu, asyaikhu, bermula orang yang laki-laki tua, kakek-kakek, wasyaikhatu, dan syekhah, perempuan tua. Idza zanaya, apabila berzina oleh syekh wa syekhah, farjumuhuma. Kadang ada anak pondok bacanya farjumuhuma. Ini ditanya bacanya apa farjumuhuma? Farjumuhuma. Kalau parjamu juga kurang enak, ya. Parjamu pahit juga, parjamu. Farjumuhuma. Farjumuhuma. Maka rajam olehmu. Rajam ini dilempari pakai batu sampai meninggal, sampai mati. Ya, ini bagi zina, ada zina muhsan, ada ghairu muhsan. Jadi ada yang hukumnya rajam, ada hukumnya dijilid, fajlidu.
Kalau orang yang sudah punya istri atau sudah punya suami kok dianya berzina, hukumnya rojam. Albattata dengan pasti atau dengan mesti. Nah ini kalau di dalam tafsir Munir ada tokoh-tokoh orang Yahudi, anaknya itu sama-sama berzina, cuman sama-sama anak orang mulia. Orang Yahudi itu bedanya dengan kita umat Nabi Muhammad, Al-Quran tidak bisa dirubah. Ya, kalau orang Yahudi biasa, kalau tidak cocok dengan kepentingan dia, Al-Qurannya bisa dirubah ataupun ditutupi. Ya. Banyak yang ulama-ulama ahbar orang Yahudi itu merubah kitab-kitab Taurat yang asalnya kitab wahyu dari Allah dirubahnya. Ya, tak ada hukum rajam digantinya. Yang aslinya hukum rajam digantinya hukum jilid. Ya, untung salah satu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam ini juga sebelum masuk Islam adalah ulama-ulama Yahudi. Abdullah bin Salam itu tahu ya waktu ada kasus zina tokoh-tokoh Yahudi, anak-anaknya itu berzina, itu kiainya atau ulamanya yang ulama nomor satu yang ahli kitabnya pun tak ada berani mau menghukumi rajam. Ya. Jadi pas ayat tentang rajam itu ditutupi, sahabat Abdullah bin Salam tahu itu ya Rasulullah itu tidak betul. Jadi Nabi pintarnya Nabi kalau orang Yahudi minta hukum kepada beliau, dicari kepada ahli kitabnya siapa orang yang paling alim ahli kitab atau pak dalam kitab Taurat siapa yang paling alim. Nah itu dia yang menghukumi. Soalnya hukumnya itu kebanyakannya sama ya karena hukum dari Allah. Cuman orang Yahudi biasa merubahnya. Faslun. Ayhada faslun. Bermula ini atau satu fasal. Ini dalam bab ini kita banyak menemukan tentang tayamum. Walaupun kebanyakan kita umumnya tak ada pernah melakukan tayamum. Tapi dalam bab fikih pun biasa kalau ngaji kitab, apalagi kitab yang sudah memang bacaan asli, bacaan rutin pondok, tak ada bisa dihilangkan. Oh tayamum tak ada pernah dikaji, jadi tak digaji, tak macam itu. Jadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin la antaghdwa fatata'allama baban minal ilmi ulima bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalli al-farqatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Ya, jadi menangnya kita talibul ilmi atau apalagi untungnya anak-anak pondok atau para ustadz ya, kami pun kalau membaca kitab diniatkan talibul ilmi juga ya, karena memang ngajinya itu dulu pesannya kayak Subki baliknya itu malahan ngaji ya, kita ini dengan mengajar tuh jadi bertambah ilmu. Kata Nabi Muhammad, hai Aba Dzarrin la antar dua, engkau berpagi-pagi. Umumnya dulu zaman Nabi kalau ngaji majlis ilmu pagi. Ini hadis menandakan sama, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Kalau talabul ilmi, satu bab dari ilmu yang kita kaji, umila bihi aulam yu'mal, umila bihi, baik ilmunya itu sudah pernah kita amalkan, umpama sholat, kok ngajinya dari kecil sampai mau mati sholat terus, tak ada berubah sama. Ada tuan guru kita yang macam itu ya. Kadang masyarakat nih yang penenggingan nih nyangkanya sudah paham, oh kiai ini ustadz nih yang bacanya bab sholat terus, nyangkanya sudah alim, padahal bab sholat ini diulang-ulang pun masih banyak masalah-masalah muskil dalam sholat. Sholat yang sudah kita biasa amalkan aulam yu'mal, ataupun belum kita amalkan. Contohnya belum haji kok ngaji bab haji, belum pernah tayamum ngaji bab tayamum, belum tidak mau jihad kok ngajinya bab jihad. Ini sama, jangan kalau ngajinya ini babnya ini tak ada pentingnya, lemah ngajinya, sama pahalanya sama ya. Umila bihi aulam yu'mal, baik ilmu yang kita mau pelajari itu yang sudah kita amalkan ataupun belum kita amalkan,
khairun laka min an tusalli al-farakatin. Ini hadisnya di dalam Ihya Ulumuddin. Kata Nabi Muhammad, lebih baik daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada layat orang meninggal 1000 orang, lebih baik daripada menilai orang sakit 1000 orang. Ya, jadi luar biasa pahalanya menuntut ilmu. Ini babnya banyak menerangkan tentang tayamum. Mana tahu kalau kita di Tungkal ini airnya memang banyak, tapi nanti ada sebab-sebab, mana tahu badan kita luka-luka banyak yang tidak bisa menyebabkan tidak bisa kena air. Lah ini pentingnya kalau ada ilmu tayamum. Faslun ay hadza faslun. Idza lam yajid, apabila tidak menemukan al-junubu oleh orang yang junub, awil haidu ataupun orang yang haid, ma'an tidak ketemu apa? Ma'an akan air untuk berwudu, ma'an akan air untuk berwudu, tayammama maka bertayamum oleh junub, awil haid. Tayammama maka bertayamum oleh junub awil haid. Ini bedanya dengan apa tulisan-tulisan yang di atas. Di atas pakainya kalimat junubu wal haid, jadi pakai domirnya huma. Kalau di sini junub awil haid, ini aunya pemisah dari junub awil haid. Ya, jadi pakainya mufrad. Tayammama maka bertayamum oleh junub ataupun orang yang haid. Wa yubahu dan diperbolehkan lahu baginya junub awil haid, apa yang diperbolehkan qira'atu oleh membaca Al-Qur'an, wa salatu dan salat, wa ghairuhuma dan ibadah selain keduanya qira'ah dan salat, wa ghairuhuma dan ibadah selain keduanya qira'ah wa salat. Tapi kalau sudah dia tayamum, dia sholat, dia membaca Al-Quran, dan ibadah, i'tikaf ataupun yang lain-lainnya ibadah, fa'in ahdasa maka kemudian, maka apabila berhadas, hadas kecil, sudah tayamum, dia sudah membaca Al-Quran, sudah sholat, sudah ibadah-ibadah yang lain. Fa'in ahdasa, ini baru datang hadasnya. Fa'in ahdasa maka jikalau berhadas oleh junub awil haid, hurimat maka diharamkan alaihi atasnya junub awil haid, apa yang diharamkan as-salatu akan sholat. Ini sholat diharamkan karena sholat ini hukumnya wajib, fardu, walam tuhram dan tidak diharamkan al-qira'atu akan membaca Al-Qur'an. Al-qira'atu akan membaca Al-Qur'an, membacanya tapi apa tidak memegang. Ya, tidak diharamkan membaca tapi tidak boleh memegang. Ini sama hukumnya dengan hukum muhdis, orang yang berhadas kecil. Orang junub atau haid, dianya tayamum, dianya melakukan baca Al-Quran, salat dan ibadah lainnya, kemudian berhadas, hukumnya seperti muhdis, orang yang biasa tapi muhdis. Salat juga tidak boleh, tapi membaca Al-Quran boleh tanpa memegang. Wal julusu dan tidak diharamkan juga i'tikaf, duduk. Nah, di sini makna umumnya duduk karena khususnya nanti i'tikaf. Wal julusu dan duduk fil masjid di masjid tidak apa-apa. Wa ghairuhuma dan perbuatan selain keduanya, perbuatan atau ibadah boleh. Ibadah selain keduanya al-qira'ah wal julus. Mimma keterangannya dari perbuatan atau ibadah la yuhramu yang tidak diharamkan akan alal muhdisi atas orang yang berhadas kecil. Ya, sebagaimana hukum hadas kecil, maka orang yang junub ataupun haid dia sudah tayamum,
maka kalau dia berhadas lagi hukumnya seperti muhdis. Kama izagtasala, sebagaimana izagtasala apabila telah mandi oleh junub awil haid. Karena airnya tidak ada. Airnya tidak ada. Di dalam Bulughul Maram ada satu hadis. Sahabat siapa ya? Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Ya kita kalau orang awam mungkin nyangkanya orang yang tak ada punya air untuk berwudu maka tayamum. Nah ini kalau orang junub macam apa? Jadi ini ada hadisnya di Bulughul Maram itu sahabat ini sudah bikin duluan. Waktu sahabat ini musafir, junub dalam musafirnya. Ini air tidak ada, dianya berguling-guling macam kucing deh. Nyangkanya kalau berwudu dengan biasa mengusap muka dengan tangan. Oh kata sahabat nih, karena belum ada nabi ya. Setelah pulang ke Madinah baru ini sahabat bercerita kepada Nabi. Berguling-guling macam mandi, mandinya orang junub. Kalau tayamum pasirnya berguling-guling, nyangkanya macam itu. Ini ya orang orang awam pun kalau tak ada ngaji mungkin sekarang bisa macam itu ya. Berguling-guling di lumpur. Idza tasala apabila mandi oleh junub awil haid, summa ahdasa kemudian berhadas kecil atau hadas kecil oleh junub awil haid. Sama orang junub haid itu kalau dianya mandi kemudian berhadas, sama dengan junub ataupun orang yang haid dianya tak ada air, dia tayamum kemudian berhadas, sama hukumnya. Wahada, dan bermula ini al hadasu ba'da tayamum. Wahada, dan bermula ini al hadasu ba'da tayamum. Oh dianya sudah tayamum tapi hadas lagi. Mimma yaitu sebahagian dari masalah. Mimma yaitu sebahagian dari masalah yus'alu yang ditanyakan orang. Yus'alu yang ditanyakan orang anhu akan wa yustaghrabu dan dianggap aneh. Wa yustaghrabu dan dianggap aneh akan masalah ini masalah yang tak ada umum maksudnya. Fayaqalu maka dikatakan orang junubun bermula orang yang junub yumna'u yaitu dilarang atau dicegah akan junub minas sholati dari melakukan sholat. Wala yumna'u dan tidak dilarang akan junub min qiraatil Qur'ani dari membaca Al-Qur'an. Wal julusi dan duduk atau i'tikaf fil masjid di masjid min ghairi daruratin dari tanpa ada darurat. Min ghairi daruratin dari tanpa ada darurat. Kaifa hal keadaannya bagaimana suratuhu oleh gambarannya junubun yumna'u minas salah wala yumna'u min qiraatil Qur'an. Oh gambarannya macam apa? Ke orang junub dilarang untuk salat tapi tidak dilarang untuk membaca Al-Qur'an ataupun duduk di masjid. Fahadha maka bermula ini masalah al hadas ba'da tayammum suratuhu yaitu gambarannya junub yumna'u atau al-man'u ya, gambarannya al-man'u bisa. Gambarannya kok dilarang, ini gambarannya ini sama dengan orang yang berhadas, hadas kecil, junub juga macam itu. Summa la farqa kemudian la farqa tidak ada perbedaan yaitu maujud. Fima pada keterangan zakarna yang telah menyebutkan oleh kami akan tidak ada perbedaan baina tayammumil junubi antara tayammumnya orang yang junub
baina tayammumil junubi, antara tayamumnya orang yang junub, fil hadari, ketika berada di rumah, fil hadari, ketika berada di rumah, wasafari, dan bepergian, sama tayamumnya itu sama, yang membasuh wajah, yang membasuh tangan, cuman dua, mengusap ya, bukan membasuh, mengusap karena dengan debu. Tidak ada perbedaan, baik dia fil hadar ataupun fil safar, sama tata cara tayamumnya, dengan membasuh, mengusap muka dan cuman tangan ya. Ini juga yang penting dalam tayamum. Dalam tayamum juga karena air ma itu ada musta'mal, turab, debu juga ada musta'mal ya. Makanya dulu kalau guru kami Kiai Subki, kalau kalau menerangkan tentang tayamum itu, kalau menepuk menepuk debunya, itu nanti yang kanan diusap dulu dengan debu, dengan yang dengan jari. Jadi sininya mah kayak gini, tak ada langsung gini ya. Jadi yang separuh untuk di atas, separuh untuk sini, cuman sampai sini. Jadi debu sama air pun juga ada musta'mal. Kalau dianya terpakai 2 kali, musta'mal. Makanya usapan atau tepuan yang kedua atau darbun yang kedua itu di tempat lain, tak ada sama tempat yang awal. Wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i wallahu a'lam.